Geger pernyataan pihak Agus Salim yang menuding donasi dari podcast Denny Sumargo dinilai bodong. Pasca dana senilai 1,3 miliar tersebut dialihkan kepada para korban bencana alam di NTT oleh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi Novianti, Gary Julian, dibantu Denny Sumargo dan Pablo Benua. Hal itu diungkapkan pihak Agus Salim kemarin di Polda Metro Jaya usai istri Agus Salim, Elma Nurmala dan Wawa diperiksa penyidik dengan status sebagai saksi. Beberapa langkah hukum lanjutan akan diambil pihak Agus Salim, baik ke Pengadilan Negeri Tangerang, meliputi 2 laporan, pidana dan perdata, bahkan juga ke Komisi Disabilitas Nasional dan Kementerian Sosial terkait dengan dugaan pemindahan uang milik disabilitas ke korban bencana alam di NTT. Lantas benarkah pihak Agus Salim juga minta pihak Kominfo untuk menutup akses podcast Denny Sumargo? Apa alasannya? Seperti apa pula langkah Farhad Abbas dalam memperjuangkan uang donasi Agus Salim 1,3 miliar rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar rupiah rupanya masih berlanjut. Istri Agus Salim, Elmi Nurmala dan Wawa kemarin menjalani berita acara pemeriksaan BAP sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait laporan Agus Salim soal penggelapan uang donasi atas Denny Sumargo, Yayasan. Dalam hal ini Pratiwi Novianti, Gary Julian dan Pablo Benua. Menurut kuasa hukum Agus Salim yaitu Rizaldi Sarjana Hukum, istri Agus Salim dan Wawa kemarin menjalani pemeriksaan dengan lancar dan diberondong 17 pertanyaan terkait peralihan dana donasi Agus Salim ke korban bencana alam di NTT. Bersamaan dengan itu, pihak Agus Salim rupanya juga sudah melampirkan bukti-bukti berupa rekaman video podcast Denny Sumargo, di mana beberapa pihak menyepakati agar dana donasi Agus Salim 1,3 miliar rupiah dialihkan kepada korban bencana alam di NTT. Pihak Agus berharap kepada kepolisian Polda Metro Jaya agar segera memproses laporan polisi mereka, menetapkan 4 orang yang telah dilaporkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penggelapan dan membuat donasi bodong untuk Agus Salim. Tanggal 3 Februari 2025 kami tim pembela kaum lemah hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2024 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 yang dilakukan oleh 4 orang yaitu Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Gary Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Jadi Mbak Elmi Nurmala telah diperiksa oleh penyidik dengan jumlah 17 pertanyaan dan Mbak Wawa atau Neneng Sumiati juga diperiksa dengan jumlah 17 pertanyaan yang sama terkait peralihan dana Agus Salim kepada yayasan dan peralihan uang Agus Salim kepada korban bencana alam NTT. Kita juga melampirkan bukti-bukti, yaitu bukti rekaman video podcastnya Denny Sumargo yang terus terang ya menyepakati bahwa dana 1,3 M itu mereka berempat menyepakati telah dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Kalau Agus sudah diperiksa pada 1 minggu yang lalu. Hari ini saksi istrinya Elmi Nurmala dan Wawa gitu terkait
peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum terkait laporan polisi yang kita buat dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada M. Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Tak hanya itu, kuasa hukum Agus Salim yaitu Zakaria Irawan mengungkap bahwa pihak Agus Salim telah melayangkan laporan atas Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Gary Julian, dan Pablo Benua ke Komisi Disabilitas Nasional dan Kementerian Sosial dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas pasal 144 di mana ancaman pidananya 5 tahun penjara dan denda 500 juta terkait dugaan pemindahan uang milik disabilitas ke korban bencana alam di NTT. Tak hanya itu, menurut Rizaldi, pihaknya meminta keadilan serta ada itikat baik kepada pihak terkait agar mengembalikan uang donasi Agus Salim. Jika tidak, maka proses hukum yang akan ditempuh. Menurut Rizaldi, pihak Agus akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Yayasan dan Denny Sumargo karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Agus Salim. Kemungkinan akan dilayangkan pekan depan di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Tak hanya itu, menurut Rizaldi, pihak Agus Salim akan kembali mengajukan gugatan perdata terkait donasi Agus Salim untuk menguji apakah dana donasi 1,3 miliar rupiah tersebut milik Agus Salim ataukah pihak lain. Tak hanya itu, Rizaldi juga mengaku sudah meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menutup akses podcast Denny Sumargo yang diduga telah melakukan open donasi secara bodong kepada Agus Salim. Tadi kami juga telah melaporkan Densu dan kawan-kawan ini PB, NP dan GR ke Komisi Disabilitas Nasional di Kementerian Sosial. Sudah kami laporkan juga mereka terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas pasal 144, ancaman pidananya 5 tahun dan denda 500 juta. Dugaan mereka telah melakukan pemindahan uang disabilitas, dalam hal ini Bang Agus Salim, ke penerima manfaat lain masyarakat NTT. Nah, mereka bisa diancam pidana. Hati-hati ya untuk Densu dan kawan-kawan, karena mereka telah menzolimi Bang Agus. Hati-hati dengan tindakan kalian. 5 tahun penjara, itu ancaman pidananya 5 tahun penjara, denda 500 juta. Kita minta keadilan ya. Keadilannya berupa nanti dilihat dulu proses hukumnya, apakah mereka beritikat baik tetap untuk mengembalikan uangnya Agus atau tetap bersikukuh bahwa itu adalah uangnya donatur. Kalau memang dia bersikap kekeh pada pendiriannya, biarkan hukumnya berjalan. Dan kita juga telah melakukan upaya-upaya tidak hanya baik secara pidana juga perdata. Rencananya tim pembela kaum lemahnya Agus akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan Denny Sumargo karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan klien kami ya, baik secara material maupun imaterial. Dan minggu depan akan ditafsirkan di Pengadilan Negeri Tangerang gugatannya tersebut. Kemarin kan donatur, kuasa hukumnya telah mencabut gugatannya. Kita ajukan lagi menguji apakah benar uang 1,3 miliar ini miliknya Agus atau miliknya pihak lain. Makanya kita ajukan upaya hukum secara perdata gitu. Dan kita juga minta kepada Kementerian Informasi Teknologi atau Kominfo ya untuk menutup akses ya podcastnya Denny Sumargo ya, yang diduga ini ya telah melakukan open donasi secara bodong ya kepada Agus ya. Jadi kita minta kepada Kominfo baik secara tertulis maupun lisan ke sana nanti itu. Tak hanya itu, Farhad Abbas mengklaim bahwa dirinya memang tidak terlibat dalam urusan laporan polisi terkait dugaan pidana penggelapan uang donasi Agus Salim 1,3 miliar rupiah.
Karena yang dilaporkan Agus Salim kini ada 4 orang yang pernah dilaporkan Farhad Abbas sebelumnya, lalu kemudian dicabut kembali laporan polisi tersebut setelah mediasi di Kementerian Sosial. Farhad Abbas menegaskan bahwa yang dilaporkan Agus Salim itu adalah 4 orang di podcast Denny Sumargo yang menyatakan sepakat mengalihkan dana donasi Agus Salim ke korban bencana alam di NTT. Menurut Farhad Abbas, Agus Salim adalah orang buta yang butuh pertolongan, serta menurutnya 4 orang yang dilaporkan ke polisi kini dinilainya tidak terbuka. Padahal sebelumnya mereka telah mendapat teguran dari Kementerian Sosial. Terkait hal itu ada di video Denny Sumargo. Bahkan Denny Sumargo sendiri yang menyatakan bahwa uang donasi dititipkan sementara ke Novi dan kalau ada yang mengambil uang tersebut, maka ia akan menggantinya 100%. Kalau tim saya itu memang jelas bahwa untuk laporan pidana Agus saya tidak terlibat di situ. Karena kan dia melaporin 4 orang yang pernah saya laporkan. Jadi saya menganggap bahwa ya saya memang sebagai tim kuasa tapi bukan tersangkut laporan NTT. Dan teman-teman perlu kita ketahui bahwa laporan NTT itu karena mereka bilang donasi NTT. Makanya laporan judulnya itu membuat laporan NTT. Jadi yang dilaporkan itu bukan masyarakat yang menerima sumbangan, tapi adalah 4 orang yang ada di podcast yang menyatakan bahwa memindahkan atau membawa uang tersebut ke NTT untuk disalurkan di NTT gitu. Nah, kalau dalam hukum pidana kan kalau mau dicari kesalahan-kesalahan sih bisa-bisa saja, tapi nggak mungkin lah 10 orang masuk jadi tersangka hanya gara-gara menerima bantuan gitu. Agus ini orangnya tulus-tulus, polos-polos, bukan poles-poles. Kalau yang kita laporkan ini orangnya poles-poles, ya. Yang mana mereka tidak terbuka bahwa mereka dapat teguran dari Menteri Sosial. Hei yayasan, mana auditnya? Jangan dibagi uangan itu mau Agus. Tidak dilaksanakan. Di mana Anda? Di NTT. Begitu pulang klarifikasi, habis uangnya. Kemudian melaporkan. Apa dasarnya, alasannya? Silakan. Memang dalam peraturan Menteri tentang pengumpulan uang dan barang itu peran undang-undang di situ cuman dendanya 10.000. Bahkan mereka dengan gagahnya akan membayar 10 kali lipat. Nah, tapi dalam perkara penggunaan uang Agus, karena uang ini dulu masuknya ke rekening Agus, bukan ke rekening yayasan. Jadi perlu diketahui bahwa itu adalah imbauan untuk membantu sukarela. Nah, kalau sekarang dibawa ke ranah seolah-olah itu untuk berobat, sedangkan matanya Agus sudah sembuh. Tidak boleh kalian memperlakukan Agus seperti itu. Nah, ini adalah permainan TikToker yang menurut saya sangat tidak beradab dan melanggar kemanusiaan. Ini uang memang punya Agus gitu. Nah, kenapa? Karena prosesnya itu ada videonya Denny Sumargo mengatakan bahwa uang ini dititip sementara ke Novi. Kalau siapa yang ngambil atau ini, saya akan ganti 100%. Jadi uang ini akan diganti oleh Denny Sumargo udah berkali-kali gitu. Tapi dan ditambah lagi akan disikat. Nah, sedangkan sekarang mereka yang sikat sendiri. Nggak tahu siapa yang harus disikat sama Denny Sumargo. Apakah dia akan menyikat dirinya sendiri gara-gara membagikan uang itu kepada Agus? Atau mungkin dia melakukan aksi tutup mulut untuk tidak ditanya-tanya kenapa uang itu habis. Mengejutkan, istri Agus Salim, Elmi Nurmala dan Wawa jalani pemeriksaan terkait laporan pihak Agus Salim soal penggelapan dana donasi 1,3 miliar rupiah oleh pihak Novi, Gary Julian, Denny Sumargo, dan Pablo Benua. Lantas, seperti apa pula kegembiraan Denny Sumargo yang baru mendapat penghargaan dari YouTube karena podcastnya dinilai sukses meraup 7 juta lebih subscribers dan viewers miliaran? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
ketika Agus Salim membuat laporan polisi atas Denny Sumargo CS terkait dugaan penggelapan uang donasi, Denny Sumargo justru mendapat penghargaan spesial dari YouTube berupa papan catur atas kerja keras Densu hingga meraih pencapaian subscribers, viewers, dan lain-lain yang fantastis di podcastnya. Pada kesempatan ini, Denny Sumargo berterima kasih kepada YouTube karena telah menghargai kerja kerasnya dan berjanji akan terus memajukan YouTube apapun yang terjadi. Di sisi lain, Denny Sumargo juga mengaku pasca pulang dari NTT menyalurkan donasi kepada korban bencana alam. Ia tidak lagi mengangkat tema donasi dalam podcastnya. Karena menurutnya soal donasi Agus Salim sudah tidak ada lagi serta sudah selesai. Bahkan sepulang dari NTT masih banyak juga pro kontra soal donasi Agus dan dirinya menjadi omongan macam-macam oleh beberapa pihak. Namun ia sendiri tidak mau memperpanjang lagi soal donasi Agus Salim. Apa tuh bang? Berat banget. Iya. Thank you. Berat banget buset. Dari YouTube. Dari YouTube buset Thank gede you. banget. Apa ini? Bedang, Oh, ini- arigato, merci. Oh ini dalam banyak bahasa. Iya. Buka. Surat. Curhat bang Denny Sumargo, Anda telah bekerja keras bermain. Sekarang saatnya bermain. Nah, lu bermain. Ada total subscriber, 7,1 M. jumlah yang suka, penayangan yang 400 jam waktu nonton 100. Nggak ngerti. Wih, sekarang saatnya bermain. Ada ininya khususnya tuh. Curhat bang Denny Sumargo. Selamat ya guys ya. Nggak ngerti lagi gue main. Lu bisa emang bang main catur bang? Bisa. Ini cara Coba lihat. No, bagus no. bermain. Lu bisa emang? Nyengir, kagak ada, udah kagak ada. Gue udah males sama lu. Wih, bagus banget bang, sumpah. Thank Ya Allah. Buat YouTube, makasih banyak sudah menghargai kerja keras kita sebagai aset YouTube. Akan memajukan YouTube apapun yang terjadi. Harus sabar nih mainnya. Lu main aja lah sendiri, gue nggak mau. Gak mau ngasih tahu banyak statement karena itu urusan internal mereka aja, biar mereka selesaikan. Oh, tapi bisa dikatakan rencana Bapak sendiri untuk melaporkan followers kembali, kira-kira ada nggak ceritanya gitu? Podcast sudah nggak ada, udah selesai yang kemarin cukup. Saya sudah, aduh lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macem-macem sama beberapa pihak ya, tahu sendiri, dan gue nggak mau perpanjang aja. Tak hanya itu, Denny Sumargo sebelumnya juga angkat bicara terkait dana donasi dari hasil Super Thanks YouTube pada podcastnya. Dan menurut Denny Sumargo, uang donasi dari hasil Super Thanks YouTube tersebut sudah pula ia bagikan kepada korban bencana alam di NTT. Karena itulah menurut Denny Sumargo, selama ia membagikan donasi di NTT, ada tambahan dana sekitar 400 juta rupiah untuk korban bencana. Namun untuk dirinya tidak mendapat apa-apa. Intinya gue mau perpanjang, dana yang gue kasih ke yayasan itu murni kita tulus bantu sesuai dengan kesepakatan. Bahkan banyak orang kan berpikir di kasus donasi Agus, saya kan cari untung ya. Saya mau klarifikasi kalau yang ini. Jadi Agus itu waktu datang ke saya, dia dapat donasi ya. Dia yang dapat ya, saya nggak dapat. Kemudian Mas Icang itu juga dapat donasi. Itu bukan masuk ke rekening dia, itu masuk ke rekening saya lewat aplikasi Super Thanks di YouTube. Dan totalnya itu hanya 100 juta karena dipotong sama YouTube 30%. Saya tambahkan 55 juta.
jadi 155 juta untuk kebutuhan Mas Icang. Oke. Kemudian Agus ada juga dapat super thanks di luar 1, sekian miliar yang didapat. Itu sudah saya berikan semuanya ke NTT kemarin. Ya, tahu kan ada tambahan sekitar hampir 300-400 itu. Saya masukkan ke NTT semuanya. Jadi saya tidak terima. Kemudian waktu podcast NP, Gary, saya kasih uang transport. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense. Karena ada biaya mereka. Dan itu lumayan besar. Yayasan, kita kemarin transfer untuk bantu sekian. Donasi ke NTT, saya pakai uang saya untuk bantu juga. Dari dana CSR saya. Jadi saya itu ngeluarin duit untuk bantu penyelesaian masalah donasi. Sana saya dalam urusan donasi ini hanya mencari untung. Ya inilah fakta yang saya punya. Memang kita cari untung, tapi untuk beberapa hal kita tidak mau. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.